Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu yang kedua setelah Trinitatis pada tanggal 9 Juni tahun 2024 tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Samuel artinya Allah mendengar. Ia dilahirkan oleh Hana, yang kemudian menyerahkan Samuel menjadi nazir di hadapan Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Di kemudian hari, Tuhan memilih Samuel untuk menjadi seorang hakim di tengah bangsa Israel, sekaligus dia adalah seorang nabi yang Tuhan urapi. Ada begitu banyak tindakan Samuel dalam upaya membawa Israel menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa dan kerajaan yang lain. Semua itu tercapai oleh karena Tuhan sendirilah yang memimpin mereka melalui hak dan kuasa yang diberikan kepada para hakim pada masa itu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, di saat Samuel telah semakin tua, maka ia mengangkat kedua anaknya, Yoel dan Abia, menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti Samuel ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Akibatnya bangsa Israel menjadi kecewa, dan para tua-tua Israel berkumpul dan menetapkan suatu permintaan yang berkaitan dengan kelangsungan mereka sebagai suatu bangsa yang besar. Dan hal itu pun mereka sampaikan kepada Samuel. Adapun permintaan mereka adalah agar Samuel mengangkat seorang raja untuk memerintah mereka, agar mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya ketika mereka dipimpin oleh seorang nabi ataupun hakim, bangsa Israel masih menganut sistem pemerintahan teokrasi, di mana Tuhanlah yang menjadi pemimpin mereka lewat hadirnya para hambanya. Tetapi di saat bangsa Israel meminta hadirnya seorang raja, maka sistem pemerintahan mereka akan berubah dari sistem pemerintahan teokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki. Apa yang disampaikan oleh orang Israel kepada Samuel membuat hatinya menjadi kesal, sebab Samuel memahami bahwa bangsa Israel sudah menolaknya dan tidak menghargainya lagi.
Samuel yang selama ini telah membawa bangsa itu supaya dekat kepada Allah, ternyata tidak membuat bangsa itu bersyukur atas semua hal itu. Saudara yang terkasih, atas apa yang terjadi itu tentunya membuat hati Samuel menjadi sedih dan kecewa. Namun pada saat itu juga Tuhan memberikan penguatan kepada Samuel yang saat itu merasa kesal dengan permintaan bangsa Israel. Permintaan bangsa itu tidak ditolak oleh Tuhan, namun Tuhan berkata kepada Samuel bahwa yang mereka tolak bukanlah Samuel, melainkan Tuhan sendirilah yang mereka tolak sebagai pemimpin atas mereka. Hal itu terjadi akibat dari ego mereka yang tidak mau kalah seperti bangsa-bangsa yang lain. Jemaat yang terkasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ibarat kacang yang lupa akan kulitnya, di mana mereka telah melupakan segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, hingga mereka tiba di tanah Kanaan yang memelihara hidup mereka dan memberikan segala yang terbaik bagi mereka. Dahulu memang mereka sering diperhadapkan dengan berbagai ancaman, namun di saat mereka dipimpin oleh nabi maupun para hakim, mereka merasakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi itu semua telah mereka lupakan hanya untuk memperoleh apa yang mereka anggap baik. Atas permintaan itu, Tuhan menyampaikan peringatan sebagai konsekuensi dari permintaan bangsa Israel saat itu, yaitu perihal hak dari seorang raja yang akan memerintah atas mereka. Hal itu jelas disampaikan Samuel kepada bangsa Israel, sebagaimana disebutkan dalam ayat 11. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Saudara terkasih, itulah yang akan terjadi kelak di tengah kehidupan bangsa Israel sejak mereka menganut pemerintahan dengan sistem monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan khotbah minggu ini dengan tema Tuhan menguatkan hambanya, tentunya kita dapat menyimak bagaimana keberadaan Samuel selaku hamba Tuhan yang setia, namun ia bergumul di tengah-tengah pelayanannya. Pergumulannya yang pertama adalah oleh karena anak-anaknya yang tidak hidup dalam kebenaran. Akibatnya mereka ditolak oleh tua-tua bangsa Israel. Penolakan itu dipahami oleh Samuel sebagai penolakan akan dirinya sendiri yang telah gagal membimbing anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki, yang telah gagal menjadikan anaknya menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam hidup ini, kita sering mengalami situasi seperti Samuel. Bisa saja di tengah pelayanan kita merasa gagal, tidak sanggup, tidak mampu melakukan apa yang terbaik. Atau mungkin juga kita menghadapi berbagai pergumulan, sekalipun kita telah melakukan hal yang terbaik, namun justru hal itu sering dipandang kurang baik menurut ukuran orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara pernah dikecewakan oleh seseorang, tetapi janganlah rasa kecewa itu membuatmu patah semangat. Atau seperti Samuel, mungkin saudara bergumul dengan perilaku anak-anakmu yang sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Akibatnya, hal itu menjadi batu sandungan bagimu, membuatmu malu dan merasa sudah gagal. Namun ketahuilah, saudara yang terkasih, tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak luput dari berbagai kekurangan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberimu kekuatan yang sempurna, sehingga engkau tegar menghadapi segalanya. Saudara yang terkasih, sejajar dengan hal tersebut ada sebuah kisah demikian. Ada seorang pria yang rutinitasnya menimba air dari sumur yang begitu jauh dari rumahnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Ia membawa air itu dengan memakai ember besar
masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari ember itu bocor, sedangkan ember yang satu lagi masih utuh. Jika ember yang masih utuh itu selalu dapat membawa air penuh, namun ember yang bocor itu hanya dapat membawa setengahnya saja. Selama beberapa waktu lamanya, hal itu terjadi setiap hari. Pria itu hanya dapat membawa 1,5 ember air ke rumahnya. Tentu saja si ember yang bocor itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya dan merasa sedih, merasa kesal, sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari porsi yang seharusnya dapat ia berikan. Lalu setelah beberapa lama, maka ember bocor itu berkata kepada pria itu demikian, wahai tuanku, saya sungguh malu pada diri saya sendiri, dan saya ingin mohon maaf kepadamu, karena selama ini saya hanya mampu membawa setengah bagian air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Karena kekuranganku ini, saya telah membuatmu kecewa. Lalu pria pemilik ember itu dengan belas kasihan, ia berkata kepada ember bocor itu, hai ember bocor, jangan bersedih dan merasa tidak berguna. Besok aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu hal yang akan menyadarkanmu akan betapa berartinya dirimu bagiku. Lalu benar keesokan harinya, seperti biasa, si tuan yang punya ember itu kembali membawa 2 ember bersamanya seperti biasa. Ia mengisinya dengan penuh, lalu kemudian kembali dengan melewati bukit. Dan seperti biasa, ember bocor itu pun meneteskan air sedikit demi sedikit di sepanjang jalan, dan itu membuatnya semakin sedih. Lalu pria yang punya ember itu berkata kepada ember itu, kenapa kamu harus bersedih? Lihatlah, tepat di sepanjang jalan di sisimu, ada begitu banyak bunga yang tumbuh subur dan mekar. Akulah yang menanamnya di sepanjang jalan ini. Dan setiap hari ketika kita berjalan pulang, kamu sesungguhnya telah menyirami bunga-bunga itu. Menurutmu apa yang ada padamu adalah sebuah kegagalan. Namun bagiku, justru hal itu sesuatu yang berguna. Lihatlah bahwa selama ini aku telah memetik bunga-bunga yang begitu indah. Akhirnya ember bocor itu pun tidak bersedih lagi, sebab bersama tuannya ia begitu dihargai, bahkan mampu melakukan hal yang di luar dugaannya. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita akan kekesalan Samuel saat itu, yang merasa gagal dengan dirinya, yang merasa gagal akan perilaku anak-anaknya, yang merasa gagal memimpin bangsa Israel. Demikian juga halnya kita sering merasa gagal, tidak mampu melakukan apa-apa dalam hidup ini, merasa kita tidak ada gunanya. Seperti ember yang bocor itu, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu, merasa tidak diperlukan lagi. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita ini, maka kita akan melihat karya Tuhan yang sungguh agung, yang sungguh luar biasa. Hal itu akan membuat kita sadar bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ia mau memakai kita seturut dengan yang Ia kehendaki. Tuhan mau memulihkan keberadaan hidup kita dari keadaan yang dirundung berbagai masalah dan kesedihan menjadi kehidupan yang dilingkupi dengan kebahagiaan dan sukacita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kesedihan apapun akan diubahkannya menjadi sukacita. Jemaat yang terkasih, kadang perjalanan hidup ini begitu sulit untuk kita pahami.
Sering kita menghadapi berbagai peristiwa yang sulit dan kurang masuk akal. Namun setelah kita jalani, ternyata di balik semua itu ada rencana Tuhan yang begitu indah. Seperti Samuel yang sulit menerima kehadiran raja sebagai pemimpin di tengah bangsa Israel, namun atas seizin Tuhan, ternyata Tuhan memakai Samuel sebagai nabi untuk mengurapi raja Israel. Maka dengan demikian, di sini kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat belajar dan mengerti apa kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, kuasa dan ketentuan Tuhan adalah yang paling terbaik dan sempurna bagi kita. Sekalipun manusia memiliki hikmat dan pengetahuan, namun hal itu tidak sebanding dengan kuasa dan hikmat Allah atas segala yang telah Tuhan jadikan itu. Jika dalam kisah ini, para tua-tua Israel merasa bahwa mereka sudah memiliki hikmat yang sempurna dan mampu menentukan keputusan yang sempurna, ternyata tidak demikian menurut Tuhan. Sebab pada akhirnya bangsa itu terpecah di masa kepemimpinan para raja Israel yang mereka paksakan untuk segera memimpin mereka. Saudara yang terkasih, seperti pepatah mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat, maka kita harus mawas diri dalam hidup ini. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan segala kemampuan yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Namun sebagai orang percaya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala rencana kita hanya kepada Tuhan saja. Manusia hanya mampu berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang dialami oleh Samuel, kita dapat meyakini akan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan para hambanya. Sekalipun kita merasa ada begitu banyak hal yang sulit untuk kita lewati, namun di saat Tuhan menghadirkan pertolongannya, maka kita akan beroleh kekuatan yang sempurna. Tuhan dapat menyatakan beragam cara untuk menguatkan kita, para hambanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di tengah situasi sulit yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap berjuang karena memiliki keyakinan yang sempurna akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya di saat itu juga kita akan merasakan betapa besar kuasa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita akan mengucapkan sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akhirnya saudara yang terkasih, seperti Samuel yang beroleh kekuatan dari Tuhan dan mampu mengemban tugas yang Tuhan kehendaki baginya, maka demikianlah kita juga tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah atas segala pergumulan dan persoalan yang saudara alami di dalam hidupmu, namun andalkanlah Tuhan di dalam segala hal. Serahkanlah perkaramu hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah yang mempunyai kekuatan dan memberikan kekuatan kepada para hambanya, agar para hambanya beroleh hikmat, sukacita, dan semangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah selalu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada hambanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kekuatan kami di dalam memenangkan segala pergumulan di tengah-tengah hidup ini, sebagaimana Engkau menyertai dan menguatkan Samuel, hamba-Mu itu,
maka kami yakin di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai kami dalam melakukan beragam hal dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.